Tuh, si A tuh udah punya pacar tuh. Kamu kapan? Hmm. Atau misalnya lagi ketemu keluarga, ditanya, kapan nikah? Gue yakin keadaan kayak gitu pasti nggak enak. Yuk, halo, selamat malam. Kembali lagi ke Fit Talk episode kelima. Ya, Fit Talk episode kelima ini judulnya adalah antara fitness, anak, dan jodoh. Nah, apa persamaan antara fitness, jodoh, dan anak? Ini menurut gue ya terserah sih, kalau boleh setuju, boleh nggak setuju, terserah. Ya pasti ketiganya adalah hal yang sering dibanding-bandingkan. Jadi nanti setelah video ini, bagi yang setuju silahkan like, bagi yang nggak setuju silahkan dislike, nggak apa-apa. Nah, tapi yang pasti jangan lupa kalau yang di IG follow Instagram gue, kalau yang di YouTube subscribe gue, oke? Nah, sekarang kita bahas nih, coba ya kita bahas satu persatu nih ya. Tentang fitness dulu deh. Ini yang hobi gue, dan juga gue juga seorang PT kan ya. Pernah gak sih lu dibandingin progress fitnessnya sama orang lain? Atau misalnya gini deh, oh lu kok udah fitness lama, badan gini-gini aja, kok gak gede-gede. Nah, atau misalnya justru kita yang ngebandingin diri kita sama orang lain. Wih, kok dia sebulan fitness udah bisa berkurang beratnya 50 kilo, gua sebulan fitness ya begini aja, ya paling kurang 4-5 kilo. Nah, pernah kan? Pasti gue yakin adalah kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita tentang jodoh, sering gak dibandingin? Tuh, si A tuh udah punya pacar tuh, kamu kapan? Atau misalnya lagi ketemu keluarga, ditanya, kapan nikah? Gue yakin keadaan kayak gitu pasti nggak enak, ya gak? Setuju nggak setuju ya terserah, ini pendapat gue. Kalau gue sih nggak enak karena gue pernah di posisi itu. Terus tentang anak sih, karena gue anak tunggal jadi gue nggak pernah dibandingin sama saudara kandung ya. Tapi dari beberapa temen gue ya ada juga yang merasa kok dibanding-bandingin sih sama dede, sama koko, sama cici, sama ya sepupu. Tuh mereka lebih pintar tuh, juara satu tuh, kamu kapan juara satunya? Nggak enak kan? Nah, terus maksudnya video ini apa? Nah, maksud video ini adalah gue tuh sebenarnya tuh kepengen menyampaikan sesuatu, bahwa kalau memang kita merasa minder ya sama orang lain yang mungkin lebih sukses, terlihat lebih sukses, ya kalau menurut gue sih cobalah untuk belajar menghargai dan melihat diri sendiri dulu ya. Jadi ya mungkin kita memang progresnya itu nggak sehebat orang lain, tapi ingat bahwa yang namanya olahraga, yang namanya jodoh, yang namanya perkembangan anak itu bukan lari sprint atau kejar-kejaran ya, tapi semua itu adalah proses. Dan kita semua itu kan punya keunikan masing-masing ya. Jadinya ya cobalah untuk menghargai, untuk menerima keunikan diri kita sendiri gitu. Nah, sekarang gue justru mau lebih bahasnya sih di olahraga ya. Olahraga itu kan proses menjadi lebih bugar, bukan untuk menjadi seperti orang lain. Misalnya ya, gue pengen badan gue kayak The Rock misalnya, ya nggak akan bisa. Karena apa? Genetiknya udah beda,
warga negaranya beda, kegiatan sehari-harinya beda, semuanya udah beda. Jadi dalam hal olahraga nih, pesan gue adalah jadilah best version of yourself. Mau nggak mau, versi terbaiknya kita. Yang perlu kita kalahkan itu bukan orang lain, tetapi justru malah diri kita yang kemarin. Artinya apa? Kita menjadi lebih baik dari yang kemarin. Baik dari segi konsisten latihan, asupan makan, terus kalau lagi olahraga angkat beban ya teknik, itu kan juga progres gitu kan ya. Terus ya juga pengetahuan akan fitness itu kan juga progres kalau kita makin tahu. Ya jujur aja gue sebagai trainer gue juga sering lah yang namanya apa namanya tuh minder lah ya. Kok ini trainer lain kok bisa hebat-hebat begini ya, bisa jago begini ya, memberikan apa namanya body transformation ya. Kok gue kayak ngerasa belum memberikan yang terbaik untuk klien gue gitu. Tapi ya nggak apa-apa, justru disitulah yang menjadi pecut bagi gue untuk bisa belajar lebih baik. Oke, bagaimanapun ya kalau kita terus mempunyai mindset bahwa semua adalah kompetisi, semua adalah kejar-kejaran, percaya sama gue itu nggak akan enak, nggak akan enak dah. Karena apa? Ya kita harus percaya bahwa di atas langit pasti masih ada langit. Jadi kita mungkin bagus di sisi A, ya di sisi B orang lain mungkin akan lebih bagus. Ya mau nggak mau itu, ya pasti seperti itu kan. Kenapa? Ya seperti yang gue bilang tadi, bahwa kita semua mempunyai keunikan masing-masing, dan keunikan itulah yang harus kita lihat gitu loh. Nah sekarang gimana kalau misalnya kita yang mungkin sudah dalam keadaan yang lebih baik, misal kita lebih sudah berhasil menurunkan berat badan misalnya. Nah kalau menurut gue sih, terhadap orang lain yang mempunyai pergumulan yang sama, justru kita harus menyemangati mereka, kita harus berikan mereka dukungan gitu, dengan cara yang sesuai, jangan cara yang justru malah menyakiti mereka. Dan sekali lagi ya, baik lagi, kita semua punya keunikan gitu loh. Jadinya ya hargailah keunikan kita masing-masing, termasuk orang tua kita, termasuk anak kita. Ya itulah yang perlu kita apa ya, bisa bilang kita gali kali ya, keunikan itu tuh. Oke, ya kira-kira itu sih sharing gua. Jadi hidup ini sebenarnya adalah saling tolong menolong, bukan saling banding-bandingin. Oke, terima kasih. Selamat malam. Indonesia sehat.